Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waalaikumsalam. sejiwa, jumpa lagi dengan acara Rehat, ruang edukasi hangat saat istirahat. Dan hari ini bersama saya Ruli Baruha Amali yang akan memandu sebagai host pada siang kali ini. Karena acara kita namanya juga ruang edukasi hangat, tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan Saudara Dodot Judi Utama Eskom, Peer Konselor Adiksi di Rumah Palma. Saya enak panggilnya Bapak, Om, Engkong, Mas aja. Mas aja. Bro, biasa yang dipanggil aja Bro Dodot. Bro Dodot ya. Kirain tante gitu ya. Khawatir salah. Itu Jadi lewatin kodrat ya. ya Sobat Sejiwa, kebetulan saya sama Bro Dodot ini satu kantor, jadi kita biasa bertemu dan memang biasa panggil beliau itu dengan Bro ya. Bro Dodot. Selamat siang Bro Dodot. Selamat siang Pak Haji Ruli. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Pulih selalu? Alhamdulillah sampai saat ini. Alhamdulillah. Dan hari ini adalah hari yang istimewa, yaitu tanggal 26 Juni. Merupakan hari anti narkotika internasional atau HANI. Bro, kalau panggil istri biasanya HANI, bebek atau itu? Mama aja. Mama aja ya. Tapi tidak kaitannya itu Mas ya. HANI itu hari Hani. anti narkotika internasional. Karena hari ini adalah hari anti narkotika internasional, makanya bahasan kita akan membahas terkait dengan merdeka dari narkoba. Ingin saya tanyakan pertama Bro, apa sih yang sebetulnya peer konselor adiksi dan kenapa Bro itu sampai tertarik jadi seorang konselor adiksi? Barangkali bisa cerita dengan Sobat Sejiwa. Iya, terima kasih Pak Haji Ruli. Selamat siang Sobat Sejiwa. Tidak lupa saya mengucapkan Hari Anti Narkotika Internasional, berarti apa ya? Hari puasa makan narkoba gitu. Sedunia. Coba ya, kalau Hani ini bisa tiap hari, berarti puasanya mabuk bisa tiap hari. Luar biasa ya Bro. Iya. Ya, menjawab pertanyaan Pak Haji Ruli, sebenarnya dari awal saya juga tidak ada mimpi atau tidak ada cita-cita, keinginan seperti saat ini gitu. Yang dibilang saya sekarang jadi peer konselor adiksi, barangkali pada saat itu terbentuk atau dipaksa dari keadaan, dan terbentuknya keadaan, dipaksa dengan keadaan, akhirnya saya menjadi saya seperti saat sekarang ini. Dan pada waktu itu, pada awal saya berpikir, saya tidak berpikir menjadi konselor, tapi berpikir yang lain. Barangkali ini lebih ke perjalanan spiritual saya gitu Pak Haji. Kenapa saya akhirnya terdampar di sini, dan kalau saya tarik kembali, ya kenapa saya bilang perjalanan spiritual saya, karena pada saat itu saya mulai ada keyakinan kalau di step 2 NE itu tiba pada keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang dapat mengembalikan kewarasan, dan saya lebih punya keyakinan pada saat itu.
saya dapatkan dari drugs dan biarkan konsekuensi akibat dari penggunaan saya ternyata tidak sebanding. Saya kehilangan teman, saya kehilangan pekerjaan, sekolah saya berantakan, kepercayaan keluarga jadi hancur, dan masyarakat menilai saya negatif, selalu berpandangan negatif, dan harga itu jauh dibanding kenikmatan saya menggunakan drugs. Jadi lebih enak dan bagaimana bro, antara kita pakai dengan pulih bro? Ternyata pulih juga nggak enak lagi. Maksudnya gimana? Pulih ya ada plus minus, tapi lebih banyak enaknya. Kalau sekarang saya udah nggak bergantung lagi sama harus mikir nyari uang, harus mikir nyari drug, harus mikir gimana caranya ngebohong, nipu, ngutang segala macem. Saya berpikir ya dengan bangun tidur ngopi, terus menyiapkan diri untuk bekerja itu sudah cukup, dengan segelas kopi pun cukup. Tapi kalau dulu nggak bisa, dulu harus mikir bangun tidur tuh gimana, siapa yang bisa saya manfaatin untuk bisa menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan saya menggunakan drugs. Dan itu bertahun-tahun, tapi sekarang jauh lebih nyaman, lebih damai, lebih tentram. Tentram ya. Hubungan dengan keluarga mungkin jadi lebih baik ya. Iya, itu konsekuensi yang saya terima dari setelah begitu saya bisa lepas dari kecanduan. Ternyata apa yang hilang dari dulu, yang hilang dari saya itu kembali lagi semua, bahkan lebih. Bahkan dikasih bonus lebih dari apa yang hilang. Luar biasa, Masya Allah. Jadi untuk sobat sejiwa yang masih nih, barangkali ada yang masih pakai atau menggunakan nabza, narkotika, ternyata ya enaknya kita pakai itu ya hanya kecil, lebih enak, lebih bahagia, ya lebih beruntung ketika kita pulih ya bro. Begitu ya kan bro ya? Begitu. Jadi bagi mereka yang masih belum pulih, jangan tunda waktu untuk pulih. Kalau sulit untuk pulih, bisa menghubungi perawat inap Rumah Palma di tempat kita di Cisarua. Baik bro, mungkin perlu dibagi pengalaman juga nih sobat sejiwa. Pernah mengalami atau menjalani proses rehabilitasi tidak bro? Dan mungkin bisa cerita tuh apa sih momen-momen yang sulit yang nggak terlupakan, kemudian apa yang paling membantu tetap semangat ketika menjalani rehab? Ya, rehab ya itu kata-kata yang selalu dihindari buat kita yang dulu masih aktif ya. Oke ya. Itu pilihan yang selalu dihindari. Dan memang nggak ada yang secara pada saat itu ya, pada saat saya masih aktif, itu namanya rehab itu bukan pilihan, dan bukan suatu yang harus dipaksa, harus ada dorongan, harus ada dari faktor eksternal yang bisa mendorong atau ya istilahnya menjeblosin lah gitu, atau jerumusin dia ke situasi yang lebih aman. Dan pada saat itu memang ada keterpaksaan dan ada paksaan untuk mengikuti rehab. Dan ya pasti awalnya kesulitannya, penerimaan dirinya masih rendah, dan masih berpikir untuk saya bisa jalanin pemulihan tanpa harus rehab, saya bisa jalin pemulihan tanpa harus mengikuti
program yang sekian lama. Saya hampir 13 bulan waktu itu. Zaman dulu ya, 13 bulan. 13 bulan. Dan nggak ada jaminan atau pembiayaan dari pemerintah. Dan itu dulu bayar bro itu. Iya, cuman itu memang nggak ada yang di cover sama BPJS kan. Mungkin ya zaman dulu ya. Dan akhirnya kesulitannya itu penerimaan diri, dan akhirnya gimana akhirnya saya bisa menerima. Dan kesulitan lainnya adalah saya beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Lingkungan yang lama saya bebas mengikuti apa yang saya mau, tapi di rehab nggak bisa, harus mengikuti aturan, disiplin, rutinitas yang membosankan. Terus belum lagi kalau mendapat hukuman, istilahnya Pak Jilu tahu ya, di sini mah pembelajaran ya. Belum lagi kalau lagi dapat LI, learning experience. Dan learning experience pada saat itu bisa jadi hampir setiap minggu, hampir setiap bulan saya jalanin. Belum tentu karena ada fumble, belum tentu karena ada pelanggaran, belum tentu karena ada outstanding. Tapi ya saya ditempatkan di situasi yang sulit supaya saya belajar menghadapi situasi yang sulit. Pada saat saya naik fase, itu saya harus menjalani LI dulu. Dan jalan dulu gitu ya. Jadi kayak akhirnya saya seolah-olah ini sebuah teka-teki hidup buat saya. Saya merasa dikasih teka-teki dan saya harus menjawab. Dan jawabannya itu ya buat kehidupan saya, buat pemulihan saya. Dan akhirnya itu yang membuat saya survive, itu yang menjadi semangat untuk menjalani bahwa saya belum selesai. Hidup saya belum selesai, hidup saya masih ada kesempatan. Dan saya harus bisa menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Kesulitan lain momen adalah pada saat orang tua visit berkunjung ya tempat rehab. Biasanya kan kalau di tempat rehab ada waktu tertentu keluarga visit, dan saya sulit untuk bisa menatap orang tua saya karena ada rasa bersalah yang mendalam. Dan ya itu kesulitan yang akhirnya saya lewati. Dan mungkin ada momen dimana saya merasa ini adalah jalan yang benar buat saya. Pada saat itu momennya, kalau dulu di entry itu ada treatment yang namanya home lift. Jadi kita dikasih waktu berapa hari, atau durasinya bertahap, sehari, berikutnya 2 hari, berikutnya 3 hari. Itu kita kembali ke keluarga dan kita bisa berinteraksi dengan keluarga. Di situ saya dapat kabar, dapat berita bahwa teman-teman saya itu banyak mati. Mati di Cipinang, di lapas ya. Mati karena overdosis, mati karena penyakit, mati karena di masa. Dan itu jadi perenungan saya, kenapa saya masih hidup? Kenapa saya masih hidup? Karena kasih saya masih mengambil sebuah pilihan yang benar. Dan saya yakin itu jalan hidup saya itu benar. Walaupun harus menjalani proses rehabilitasi. Dan keyakinan itu terbukti sampai sekarang. Dan saya masih hidup. Alhamdulillah bro ya. Alhamdulillah. Jadi saya ngobrol sama bro karena masih hidup ya. Bonusnya saya dapat punya istri, punya anak, anaknya kembar. Alhamdulillah ya bro ya. Bisa menyelesaikan sekolah saya yang dulu nggak pernah beres. Terus hubungan
saudara keluarga sekarang bertambah baik, ya banyak bonus yang diberikan pemulihan. Jadi kalau kita pulih sebetulnya lebih banyak bonusnya ya dibanding ketika dulu kita pakai bonusnya cuma enak doang sebentar ya. Tapi kalau udah pulih bonusnya banyak banget, lebih daripada apa yang kita pikirkan waktu saat pakai ya bro. Benar. Nggak ditanya nggak enaknya kenapa? Apa tuh nggak enaknya bro? Nggak enaknya nggak bisa ngapa-ngapain pagi, nggak bisa senang-senangnya maksudnya nggak bisa. Kalau saya sekarang sulit untuk bisa menikmati musik gitu ya, konser live musik nggak bisa sekarang. Karena dulu selalu kalau menikmati musik ya sambil diselingi dengan pakai ya tracks speaker ya. Jadi begitu dengar musik ya sulit untuk bisa nikmati, ya hampang aja gitu. Kalau boleh saya tadi simpulkan, untuk rehab itu bagi para pecandu yang masih aktif, rasanya sesuatu yang memang paling menakutkan ya, paling yang tidak dimaukan gitu ya. Tetapi ternyata justru dengan proses rehab itulah kemudian kita mendapatkan banyak pencerahan. Bahkan tadi Bro Dodot juga sempat menyampaikan, nih ini sebetulnya jalan yang benar. Yang kedua, timbul perasaan bersalah, menyadari kan itu susah bro, waktu ketika pakai mah ya, rasa bersalah, paling benar sendiri ya, merasa benar sendiri gitu ya. Kemudian saat direhab, kemudian mulai merasakan, ya saya itu salah pada orang tua. Sampai ketemu juga sama orang tua itu ada perasaan sedih, perasaan pengakuan bahwa selama ini kita bersalah ya, menyakiti mereka, mengecewakan mereka. Dan itulah merupakan titik balik daripada kehidupan Bro Dodot yang awalnya dulu sempat aktif dengan drug, kemudian berubah sampai dengan saat ini dan mendapatkan banyak bonus ya yang didapatkan dalam kehidupan, luar biasa sekali. Nah, untuk para sobat sejiwa yang maaf ya masih pakai aktif, masih dengan adiksi, tadi sudah disampaikan bahwa dengan rehab sebetulnya menjadi jalan terbaik kita untuk mencapai cita-cita kita untuk pulih agar kehidupan kita menjadi lebih baik, supaya kita mendapatkan banyak bonus dari kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan kita. Amin. Rehab memang mengajarkan kepada kita banyak tentang pembelajaran tentang perilaku. Bagaimana tadi Bro Dodot juga sampaikan, yang tadinya kita tidak benar perilakunya, kemudian direhab kita belajar bagaimana bersikap yang benar, yang adaptif, yang sesuai dengan norma. Dan itulah yang akan didapatkan selama rehab. Dan sekarang beruntung bro, zaman bro kan masih bayar ya. Nah di Rumah Palma itu sekarang bisa rehab gratis ya. Yang kedua lebih singkat bro, sekarang paling lama 3 bulan. Kalau saya setahun 2 tahun, sekarang bro setahun 2 tahun ya. Sekarang 3 bulan. Jadi sayang sekali kalau kemudian di Hari Anti Narkotika Internasional ini kita kemudian masih ragu untuk mengakses pelayan rehab rawat inap di Rumah Palma. Kita masih ragu untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Kita masih ragu untuk pulih. Kita masih ragu untuk membahagiakan orang tua kita. Kita masih ragu untuk membahagiakan istri kita. Kita masih ragu dengan keputusan kita. Ambil kesempatan, kemudian banyak belajar dengan orang-orang yang sudah sukses menjalani pemulihan. Karena adiksi itu bisa sembuh ya bro ya. Bisa pulih. Bisa pulih ya. Jadi bahasa kita memang pulih, kalau bahasa masyarakat awamnya itu mungkin sembuh. Selama adiksinya adiksi zat ya. Kalau adiksi duit mungkin agak susah ya bro. Soalnya saya juga adiksinya masih ke iya, uang itu penting. Penting ya bro ya. Tapi bukan yang terpenting. Tapi bukan yang terpenting ya. Catat ya sobat sejiwa, uang itu penting tapi bukan yang terpenting. Apa yang terpenting untuk seorang yang adiksi? Pulih. Itu yang paling penting. Ketika Anda belum pulih, sebanyak apapun uang akan habis. Sebanyak apapun istri Anda akan bermasalah.
Ya. Nambah terus. Anak nambah terus ya. Jadi pulih dulu, itu prioritas pertama dan yang paling penting dalam kehidupan Anda. Bekerja bisa cuti dulu ya, karena tidak akan pernah kita bisa fokus dengan pekerjaan kita kalau kita masih dalam kondisi adiksi. Ya, sobat sejiwa, mungkin ada pertanyaan kembali ini dari kalau Tukul kembali ke laptop, kalau saya kembali ke remote ya. Nah, setelah selesai rehabilitasi, apa langkah pertama yang Bro lakukan agar bisa kembali bekerja dan hidup normal lagi? Saya nggak mikir apa-apa Pak Haji waktu itu. Jadi saya cuma berpikir langkah yang harus saya lakukan segera cepat adalah saya cari tempat yang aman. Tempat yang aman. Saya penting ya Bro ya, tempat penting. Saya cari tempat yang aman. Begitu saya sudah masa persiapan untuk selesai discharge ya, complete program, saya berpikir mencari tempat yang aman. Karena saya kembali ke rumah, ya mungkin rumah tempat yang aman. Tapi gimana lingkungan tempat saya tinggal? Mungkin keluarga bisa menerima, tapi pasti mereka punya ketakutan dan kekhawatiran. Karena saya akan kembali lagi ke hidup yang seperti dulu lagi. Makanya saya berpikir cari tempat yang aman untuk saya, dan saya coba nyeting modifikasi desain tempat yang aman buat saya. Dan ya alhamdulillah pada saat itu saya diberikan jalan dan diberikan tempat yang indah di sini, di Cisarua. Sampai jadi konselor adiksi di Rumah Palma ya Bro? Ya, dan itu proses saya merasa dijeblosin, jorokin, dipaksa. Ya. Awalnya dipaksa dulu ya? Direhab itu kan? Terus, tadi kan saya mikir cari tempat yang aman dulu. Kok tiba-tiba saya harus ngurusin orang gitu. Iya Bro. Nah kalau Bro bisa cerita nih, karena kan recovery is long journey ya, pemulihan itu merupakan perjalanan yang panjang ya. Bahkan pakar dari adiksi Korsi mengatakan 26 tahun ya untuk matang dalam pemulihan. Nah, Bro itu bisa mencapai titik ini butuh berapa lama gitu ya? Sampai saya bangga bersyukur atau gimana Bro? Berapa lama yang dibutuhkan Bro untuk sampai mencapai titik baikan ini? Saya nggak merasa pernah punya, di situasi apapun saya ada resiko untuk jatuh. Jadi saya pikir hari demi hari itu adalah saya selalu masang awareness, waspadaan bahwa ada resiko yang harus saya hindari, resiko yang harus saya antisipasi supaya saya tidak jatuh. Dan mungkin sampai saat ini saya masih ada kemungkinan untuk jatuh lagi, karena yang punya clean time 10 tahun, 20 tahun dengan yang punya clean time 1 tahun atau 1 bulan ya sama 50-50. Bisa ada kemungkinan relapse-nya juga. Saya belum tahu, misalnya saya sudah sekian 20 tahun saya clean, saya nggak tahu tahun depan saya masih clean atau enggak. Tapi yang penting saya harus aware, saya harus punya awareness kalau saya punya resiko untuk jatuh. Jadi saya pikir titik aman ya begitu saya di sini, ini adalah tempat saya berpijak. Saya punya pijakan dulu Haji. Pijakan itu ternyata bisa maintain atau bisa memelihara pemulihan saya sampai saat ini, dan saya merasa bersyukur gitu kalau di sini sudah memberikan kesempatan buat saya.
Baik, terima kasih. Nah, Sobat Sejiwa, memang setiap eh, penyintas adiksi itu punya potensi untuk kambuh, untuk relapse. Karena memang kaitannya dengan penyakit otak yang kronis. Makanya di rehab rawat inap biasanya diajarkan tentang relapse prevention, pencegahan kekambuhan. Karena apa? Karena pulih itu pada hakikatnya adalah mampu mencegah diri dari kekambuhan. Tadi Bro Dodot dengan rendah hati sudah menyampaikan bahwa saya pun punya potensi sebetulnya untuk kambuh, ya. Tetapi kambuh itu sendiri pilihan. Potensi untuk kambuh ada sebuah kenyataan yang harus diterima, tetapi untuk kambuh sendiri adalah sebuah pilihan. Bagaimana kita bisa mengelola dan mencegah dari potensi-potensi perkambuhan. Dan itulah salah satu materi penting yang kita ajarkan ya baru ya di rehab rawat inap, dan mungkin tidak bisa kita sampaikan di rawat jalan, bro. Makanya ini penting rawat inap bagi para penyintas adiksi agar mereka belajar bagaimana meningkatkan pengetahuan, ya, mencegah diri dari kekambuhan, mulai mengenal faktor-faktor pemicu apa saja, kemudian bagaimana perjalanan proses terjadinya kekambuhan, tanda-tandanya. Jadi sebelum kambuh itu sudah ada uh, proses-proses yang memang harus dikenali dan harus dihentikan nanti, sehingga kita tidak jatuh di dalam kekambuhan. Kemudian setelah proses rehab, biasanya memang atau sebelum proses rehab itu selesai, para pasien kita biasa memang dibekali dengan yang disebut personal recovery plan, jadi rancangan pemulihan. Yang bisa berodot dengan pengalamannya tadi bahwa ketika selesai rehab itu kan harus disiapkan, ya. Makanya harus ada rencana, rancangan pemulihan mau seperti apa. Kalau tidak disiapkan, tentunya potensi buruk sangat mungkin terjadi. Itulah pentingnya menyusun personal recovery plan bersama keluarga, ya, bersama konselor, kemudian bersama pasien itu sendiri. Dan itu didapatkan hanya di rawat inap, rehabilitasi adiksi di rumah Palma tentunya. Ada pertanyaan berikutnya, bro. Ya, barangkali kalau ada teman atau keluarga yang punya anggota yang masih kecanduan narkoba, apa sih yang harus mereka lakukan dan hindari? Barangkali ada tips dari Bro Dodot. Ya, saat ini saya rasa banyak akses untuk bisa mendapatkan layanan sudah banyak. Nggak seperti zaman saya dulu. Ya paling pilihannya susah gitu. Dan keluarga juga mau mengakses layanan juga nggak ada, mau kemana. Tapi kalau sekarang banyak akses yang bisa kita ambil, bisa kita tempuh. Ya tadi seperti di sini kita punya layanan konsultasi, Pak Haji. Dan di BNN juga punya layanan untuk bisa menangani keluarga yang sekiranya menghadapi masalah adiksi. Dan kira-kira apa sih kira-kira treatmentnya untuk penanganan masalah keluarga yang menghadapi masalah adiksi. Dan itu bisa diakses, bisa ke BNN, bisa ke sini. Dan mungkin sekarang juga fasilitas internet juga banyak ya, informasi juga gampang. Kita bisa ngambil akses itu. Dan saya rasa sekarang lebih mudah bisa mengambil layanan untuk pemulihan. Jadi untuk dapat akses narkoba juga gampang ya bro sekarang ini. Iya, harus bareng ini Pak Ji. Ya, tetapi juga sebetulnya untuk mengakses layanan rehab juga sebetulnya lebih dipermudah di zaman sekarang ya bro ya. Dan tentunya kalau bagi Anda sobat sejiwa yang punya keluarga yang seperti itu, memang kita rekomendasikan untuk mengakses layanan ya bro ya. Baik rawat jalan maupun rawat inap. Tentunya nanti akan ditentukan nih dokter ya yang menentukan, atau tenaga terapis atau konselor
mana kira-kira yang memang perlu rawat inap, mana yang cukup dengan rawat jalan. Tapi yang menentukan tentunya tenaga kesehatan ya bro ya. Sebab seringkali yang menentukan justru pasiennya. Kalau saya mah nggak mau rawat inap, pengen rawat jalan gitu. Oh iya, Itu yang susah. yang sebelum tadi ya karena kita merasa paling benar ya. Pada di titik itu kita merasa paling benar. Kita paling tahu apa yang buat diri kita sendiri. Padahal sebenarnya kita sudah melakukan dan itu nggak pernah berhasil. Betul. Begitu orang lain memberikan masukan dan masukan itu sebenarnya baik benar, ya kita seolah menolak karena ya itu. Ya. Sebab kita seringkali sulit untuk mendapatkan pemulihan adalah kita masih percaya dengan diri kita atau terlalu percaya diri dengan diri kita bahwa kita bisa kok mengontrol di obat mah sedikit nanti juga bisa saya kendalikan kok, nggak usah sampai rawat inap lah, nggak usah rawat jalan lah, kok saya juga masih bisa mengendalikan. Tetapi seringkali kenyataannya sebaliknya bro ya. Bukan kita yang mengendalikan zat atau obat atau nafza ya atau narkoba, tapi justru drug lah ya yang mengontrol kita sebetulnya ya bro ya. Iya, pasti tanpa disadari, yang pengalaman saya tadi kehilangan pekerjaan, kehilangan teman, saudara sudah tidak peduli lagi, semuanya tanpa disadari hilang semua, dan dia tinggal sendiri dengan pendiriannya bahwa saya mampu mengendalikan, ternyata dia nggak bisa mengendalikan. Kalau dari sudut pandang dia bisa mengendalikan, tapi dari sudut pandang orang lain hidupnya sudah berantakan. Baik bro, kita selingi dengan pertanyaan bro. Ternyata ada yang bertanya dari sobat sejiwa. Pertanyaan dari Tito, adakah momen tertentu yang selalu menguatkan bro saat rehabilitasi? Momen tertentu yang bisa menguatkan bro saat rehab bro. Kalau di awal-awal perjuangan ternyata berat ya terasa. Iya, momen-momen tertentunya itu yang tadi saya sampaikan. Kalau saya dulu sering dikasih learning experience, saya dikasih pembelajaran, saya ditempatkan di situasi yang sulit. Berbeda dengan yang lain dapat privilege yang lebih, saya nggak dapat privilege. Tapi saya harus survive di situ. Dan saya nggak mau menyerah, karena saya masih punya harapan, saya belum selesai, saya mau hidup, saya masih banyak yang harus dikejar, banyak yang harus saya lunasi hutang salam masa lalu saya yang harus saya lunasi, dan itu yang membuat saya menjadi punya spirit untuk bisa survive, bisa melanjutkan hidup. Dan penting pada saat di program saya mengambil insight dari learning experience, karena ternyata saya punya kemampuan untuk bisa mengatasi masalah kesulitan saya. Karena kalau saya tidak dikasih kesulitan, maka saya tidak belajar untuk mengatasi masalah saya. Saya tidak belajar untuk menjadi seorang yang kuat. Kalau saya diposisikan di situasi yang sulit, pasti ternyata saya punya kemampuan. Ternyata saya yang dulu mungkin saya tidak percaya, saya pesimis, saya punya kemampuan. Ternyata di situasi yang sulit keluar semua kemampuan yang ternyata saya punya. Ternyata saya mampu. Ternyata saya bisa melewati. Ternyata bisa mengatasi. Dan sulit, ya memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Barangkali ya bro ya. Nah, mungkin bocoran nih pada sobat sejiwa. Jadi di dalam merehab adiksi itu tidak hanya sebatas kita diajarin bagaimana berhenti menyalahgunakan zat, tetapi kita belajar merubah perilaku kita dari perilaku yang tidak sehat ke perilaku yang lebih baik, perilaku yang tidak sesuai dengan aturan kepada perilaku yang sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan norma, atau sesuai dengan perilaku sober. Karena dengan itulah kemudian kita bisa konsisten
ya menjadi modal kita untuk konsisten, untuk abstinen atau berhenti menyalahgunakan zat atau untuk pulih. Jadi itu merupakan materi yang paling penting diberikan di tempat rehab kita, terutama di Rumah Palma. Ada pembelajaran disebut tadi oleh Bro Dodot dengan learning experience. Jadi di sebuah kesalahan yang kita perbuat, apa pembelajaran yang kita dapatkan, apa yang kemudian harus kita lakukan. Karena tidak mungkin perilaku negatif itu diteruskan, tetapi harus dilakukan perubahan diganti dengan perilaku yang positif, dan itulah merupakan titik awal pemulihan. Kemudian yang kedua, tadi dari Bro Dodot juga, supaya ada gambarnya Bro ya kepada sobat sejiwa, bahwa Bro Dodot ketika dulu di rehab itu dilatih bagaimana coping skillnya, cara mengatasi masalah ya secara asertif, secara sehat. Dulu kalau ada masalah bingung-bingung dikit, pakai ya Bro ya. Kalau ada masalah ingin seenaknya ya, tetapi ketika direhab mulai jadi bangkitkan bagaimana kita mencari cara mengatasi masalah secara sehat sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan norma, dan itu merupakan kunci pemulihan. Dan materi wajib kita ya Bro ya, salah satu materi wajib di Rehab Prevention Program di Rumah Palma adalah tentang coping skill. Ada yang bertanya lagi barangkali dari sobat sejiwa? Ada dari Instagram, apakah ada metode khusus yang Kang Dodot gunakan untuk menjaga konsistensi dalam pemulihan? Ya, terima kasih pertanyaannya. Metode khusus tidak ada. Jadi kuncinya adalah gaya hidup. Kalau diabetes ya, kalau diabetes berarti apa yang harus dijaga? Artinya kan pola makannya. Gimana kita menjaga makanan yang asupan yang membuat penyakit itu tidak kambuh. Tapi kalau adiksi, gimana kita bisa menjaga gaya hidup? Gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang benar, gaya hidup yang sesuai. Dan maintain dari pemulihan adiksi, gimana kita punya gaya hidup yang sehat. Barangkali itu ya. Dan Bro belajar pola hidup yang sehat itu ketika di rehab dulu Bro? Oh iya, itu salah satunya treatmentnya. Jadi dari rehab itu memang sudah mulai kita punya dulu kebiasaannya kan buruk ya. Ya tidur kita asal-asalan, ya, pagi jadi siang jadi malam, malam jadi siang kan gitu. Tapi ini kebiasaan itu mulai dirubah, mulai seperti kebiasaan orang normal, orang benar. Ya pagi jadi nurdin, malam nurela gitu ya. Mungkin itu ya. Ya lanjut Bro. Nah, kebiasaan itu yang harus dibentuk. Jadi begitu kita selesai dari rehab dan kebiasaan itu tinggal melanjutkan, menerapkan untuk di kehidupan kita sehari-hari. Karena yang pasti di rehab itu sehat. Bangun pagi ya. Terus olahraga, makan, belajar, grup ya. Terus diskusi, bekerja, function. Terus dikasih LI. Yeah. Dulu pengalaman waktu saya get back ke konselor saya, Bro, saya jenuh hidup saya kalau di rehab gini-gini aja. Oh iya, ya udah. Sekarang mulai saat ini lu chair ya, ngadep tembok chair ya. Pak Haji tau kan chair? Iya. Jadi duduk di kursi tukang mie ayam itu yang nggak ada senderannya plastik, ngadep tembok 3 hari. 3 hari ya sudah, saya cari insight-nya, cari pembelajaran. Ternyata memang begitu saya lifted, saya nggak lepas tuh kursi, saya bisa menikmati. Ternyata kebosanan itu ya saya create sendiri, saya kembangin sendiri. Iya, jadi share itu ketika seorang pasien atau residen ya yang dirawat inap di rehab itu duduk, kadang menghadap tembok sendirian di sana ya,
sebagai bentuk pembelajaran ya. Tapi zaman bro dulu 3 hari ya, sekarang nggak ada ya bro. Sekarang lebih nyaman ya bro. Udah jadi sorotan HAM ya. Sorotan HAM melanggar kemanusiaan untuk melatih grateful ya. Jadi jangan takut ya di rehab rawat inap ya. Sebetulnya ada nilai-nilai pembelajaran yang kita berikan, tentunya disesuaikan dengan kondisi pasien, kemudian juga kondisi dari setiap orang. Pertanyaan berikutnya silakan. Pertanyaan terakhir, ada yang penasaran kayaknya lagi, kegiatan apa saja yang dilakukan saat rehabilitasi di rumah Palma? Kegiatan, mungkin bro bisa jelaskan bro, kegiatan apa saja di rehab di rumah Palma? Iya. Karena banyak ya, sebagian bisa bro sampaikan. Iya, kegiatannya dari bangun pagi, kita harus bangun pagi, sholat subuh, mulai mempersiapkan hari, mandi, sarapan, terus kalau ada obat, minum obat dulu, gitu aja. Terus morning meeting, ada meeting, setelah morning meeting ada kegiatan yang namanya bersih-bersih rumah, ya, kayak namanya function. Setelah itu ada sesi lecture atau professional session, jadi kita bisa mendapatkan pengetahuan materi tentang adiksi, ya, pemahaman adiksi, terus proses pemulihan dan prevensi pencegahan kekambuhan. Terus juga ada diskusi grup ya di sore, dan di malam juga ada diskusi juga, ada grup evaluasi sharing harian seperti apa, di hari itu apa yang kita jalani, apa yang kita rasain, kendala apa, kira-kira apa yang perlu dievaluasi dalam satu hari, apa yang harus diperbaiki. Itu ada grup sampai tiba waktunya istirahat, waktunya tidur, jam curfew dan tidur. Jadi padat, relatif padat. Jadi jam ke jamnya diisi dengan kegiatan. Jadi untuk pulih itu kan perlu dua minimal, satu skill, yang kedua pengetahuan. Jadi peningkatan pengetahuan tentang bagaimana mencegah dari kekambuhan. Tadi Bro sampaikan ada grup-grup terapi, ada kelas-kelas di sana. Ya. Karena kita untuk pulih perlu peningkatan pengetahuan bagaimana kita memahami pola kambuh seperti apa, mencegahnya seperti apa, modal untuk kita bisa pulih seperti apa. Contoh misalnya kalau seorang itu pakainya dikarenakan untuk lebih tenang, perasaannya gelisah, maka nanti di tempat rehab di rumah Palma akan diajari tuh bagaimana cara mengatasi kegelisahannya. Ada terapi-terapi mobilitas yang diajarkan, bagaimana teknik-teknik mengatasi cemas, mengatasi gelisah. Kita datangkan psikolog, kita datangkan kemudian konsulen, kita juga ada konselor adiksinya, kemudian ada juga psikiaternya, lengkap karena memang pendekatan untuk penyintas adiksinya harus komprehensif. Yang kedua, kita harus melatih perilaku kita menjadi lebih sehat. Yang tadi pola hidup sehat dijalankan selama di tempat rehab sebagai modal nanti ke depan supaya kita tetap pulih. Yang kedua juga dilatih cara mengatasi masalah. Nanti latihan juga menghadapi sebuah masalah, didiskusikan bersama bagaimana cara mengatasinya. Yuk kita atasi dulu kalau mengatasi masalah dengan cara yang instan, pakai drug, atau kita melanggar aturan, melanggar norma dengan cara berbohong seperti drug, dengan cara menipu misalnya, atau menjual barang orang tua misalnya. Nah, kita belajar cara-cara yang lebih sehat. Itu barangkali untuk sobat sejiwa. Dan untuk sobat sejiwa yang ingin lebih dalam berkonsultasi untuk rehab rawat inap adiksi bisa menghubungi ke 081122811186. Saya ulangi di 081122811186 untuk konsultasi rawat inap adiksi gratis di rumah Palma. Bro, untuk akhir barangkali ada closing statement yang ingin disampaikan kepada sobat sejiwa. Ya, untuk kita yang masih berjuang dari adiksi, ya pilihannya cuma 3 kok.
pemulihan, penjara, dan maut, kematian. Jadi pilih apa yang bisa kita terima, pilih yang sesuai dengan kemampuan yang kita bisa. Dan thousand mile begin at one step. Perjalanan yang jauh butuh langkah awal, karena langkah awal tuh langkah yang menentukan. Kita berpikir rehab adalah sesuatu yang kita sudah meng-create dulu, mengembangkan rasa takut kita dulu. Jadi kita akhirnya takut melangkah. Padahal sebenarnya dengan langkah awal, maka perjalanan yang jauh itu bisa akan kita capai. Dan di pemulihan adalah sebuah pilihan yang terbaik daripada harus memilih penjara dan kematian. Dan trust your hope, not your fear, ya. Percaya akan harapan, jangan kembangkan ketakutan, karena ketakutan itu yang menghambat langkah kita. Ketakutan yang membuat kita menjadi pesimis atau optimis. Jangan takut, tetap percaya bahwa kita bisa pulih, dan pilihan terbaik dari hidup kita adalah pulih dari adiksi, merdeka dari narkoba, supaya kita bahagia. Ternyata waktu sudah habis, nah bro ya. Kita pamitan dengan Sobat Sejiwa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih juga Bro Dodot berkenan hadir pada acara kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami Roli dengan Bro Dodot pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.